Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa dengan TRS Voice. Teman-teman, bagi penggemar Astabrata Mas Akbar Salam yang menginginkan satu jadwal, sudah saya rilis di channel saya yang satu, bahwa bulan Juli ini Mas Akbar lebih padat teman-teman. Kalau bulan Juni ada 10 mata pentas, kemudian kalau bulan Juli ini ada 13, dan nanti dimulai tanggal 3 di Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kediri. Ternyata bintang tamunya adalah Mbak Brigel Anjarwening. Kemudian flyer berikutnya yang sudah keluar yaitu tanggal 4 Juli di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Itulah yang sudah mulai bisa dipantengi oleh penggemar daripada Astabrata Mas Akbar Salam tentunya ya. Teman-teman, sesuatu yang ditekuni suatu saat pasti bermanfaat. Tidak beda dengan Mbak Rinvi Ananda ini ya. Mbak Rinvi ternyata informasi dari beberapa teman, basicnya dulu adalah seorang penari. Seorang penari akhirnya tidak tahu bahwa karena ditekuni akhirnya bisa seperti ini. Akhirnya menjadi bintang tamu dan sekarang menjadi viral teman-teman. Sekarang menjadi viral ya. Perlu saya ketahui, perlu saya sampaikan bahwa memang kalau jogetnya Mbak Rinvi ini luar biasa teman-teman. Mbak Rinvi ini orangnya kecil tapi masih lebih tinggi daripada Mbak Yolanda dari Ponorogo ya. Jadi ideal kalau di panggung, masih tetap kelihatan bagus ya. Kemudian geraknya seperti ini tentunya ya menarik penonton sangat tertarik sekali teman-teman. Kemudian ternyata teman-teman bahwa seniman itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa Mbak Rinvi ini suaranya ya tidak sebagus Niken Salindri, Mbak Raras, kemudian Mbak Nandasari dan lain sebagainya. Tetapi Mbak Rinvi ini punya sesuatu yang lebih. Jadi kurangnya di sini ditutup di sini, dan ini tarinya itu tari langsung ditunjukkan, tari yang energik. Suatu hari saya juga pengen melihat Mbak Rinvi ini menari lagu tari-tari yang kalem ya, tari-tari yang slow seperti apa ya, bahkan ganong juga bisa teman-teman. Itulah kesan dikala saya meliput pentasnya Masda tanggal 15 Juni 2025 di Ngerami Sukomoro. Ada Rinvi Ananda, kebetulan saya melihatnya, mengambilnya dekat sekali sehingga bahasa tubuh, body language, gerak-gerakan tanjaknya Mbak Rinvi ini saya sangat tahu dan memukau penonton ya. Apalagi dengan musik yang keras justru menjadi menarik sekali. Bahkan apresiasinya masih di tengah-tengah pentas sudah dikasih saper seperti itu. Tuh bentuk bahwa keterima gitu loh pentasnya Mbak Rinvi. Teman-teman, berikutnya saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan pentas Mas Akbar di bulan Juli ini ya. Teman-teman, karena karakter channel saya itu selain saya meliput kemudian saya up, saya juga memberikan opini atau pendapat ya, mengabarkan pada Anda semua. Tentu saya juga tidak akan melihat Mas Akbar saja. Ini saya juga melihat pentasnya Pak Anom di Jokangko di Desa Wagen, Dusun Sami Jajar Nganjuk ya. Yang pertama perlu saya sampaikan, ini bentuk apresiasi kepada penonton teman-teman, bahwa ini penonton setelah rimbuan selesai ini sekitar jam 2
penontonnya masih banyak teman-teman. Ini tentunya bahwa ternyata wayang masih belum ditinggalkan oleh penonton seperti itu. Kemudian berikutnya dikala saya mengomentari Mas Akbar, tentu saya akan terukur saja teman-teman. Kemarin saya kamu itu kalau mengomentari kurang wow, kurang, harusnya dilebih-lebihkan. Biar saya tidak bisa, saya inginnya ya kalau ini bagus bagus, ini kurang seperti itu teman-teman. Tentunya saya juga ingin mendapatkan bandingan Pak Kanko seperti apa, Mas Akbar seperti apa. Oh, kalau Pak Kanko itu seperti itu ya, yang senior dari awal, onto wecononya, perannya, komunikasinya, ngomongnya seperti apa. Kalau Mas Akbar seperti itu, saya tidak akan membandingkan di sini. Tentunya semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya masyarakat atau fans atau netizen yang berhak ya. Saya tentu harus demokratis teman-teman. Saya mengapresiasi Mas Akbar tentu banyak bagusnya ya. Pak Kanko tentu senior juga bagus tentu, tapi semua punya kelebihan dan kekurangan. Seperti di ini ya, situasinya seperti ini termasuk langka teman-teman, masih banyak ya, banyak yang melihat gitu loh sampai pagi. Ini saya melihat sampai pagi. Jadi kalau yang mengatakan saya hanya Mas Akbar saja bersalah. Bila saya bisa menjangkau siapa saja ya, siapa saja, karena bagi saya ini memang penggemar seni teman-teman. Siapa saja saya, kalau memang bagus saya pasti akan datang, pasti akan melihat kalau saya ada memungkinkan. Kemudian teman-teman, pertama yang saya amati kalau dari segi gamelannya Mas Akbar dengan Pak Kanko itu ya wis podo apike ya. Hanya di Pak Kanko ini banyak tambahan instrumen Bali ya, lebih komplit gitu. Suatu saat mungkin Masda akan seperti itu atau bagaimana, karena kan semua seniman punya sudut pandang masing-masing. Kemudian yang berikutnya seperti yang saya katakan di channel saya yang satu, bahwa kemampuan grup sendiri ini harus tetap diperjuangkan. Kalau di Pak Kanko ini karena sudah lama, sinden-sindennya banyak sinden yang senior teman-teman, sinden yang senior, sehingga kekayaan akan gending ya, itu tentu menurut saya tentu lebih banyak, termasuk pengrawitnya. Apalagi kalau di Jawa Tengah itu mencari pengrawit tentu lebih mudah daripada di Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Timur, apalagi Masda ini wayang kekinian, tentu akhirnya menjaring anak-anak muda dari yang belum bisa akhirnya menjadi bisa, sampai sekarang ini sudah luar biasa. Jadi itu akhirnya tidak bisa dibandingkan ya. Mas Akbar dalam perjalanan, Pak Kanko sudah perjalanan yang lama, tentu seperti itu teman-teman. Tanah endah go meliareng Taman Sari Nusantara
Teman-teman tentunya mengelola grup itu tidak mudah ya. Kita itu tahunya nanti pentasnya harus bagus dan lain sebagainya. Misalnya dari segi sinden ya, sebenarnya komposisi sinden tanggal 15 di Ngerami itu kalau dipatenkan Mas Akbar ya 5 putaran pakai itu wes tetap luar biasa ya. Potensi kemudian cantik-cantik, suaranya bagus-bagus saja kan. Sinden itu seperti apa? Apakah mau dijadikan patok bangkrong kan? Tidak itu, karena apalagi rumahnya jauh-jauh ya. Kalau itu mau dan mungkin ada beberapa yang mungkin karena Mas tidak bisa efektif dengan Mazda ya tentu akan mengejar, tapi menentukan itu tidak gampang ya. Kemudian teman-teman seperti ini, seperti Okva ini ternyata kan sekarang ini namanya nari, seni nari tidak bisa berdiri sendiri, tidak ada tanggapan nari. Nah, sebagai mahasiswa yang ke jurusan tari ternyata harus bisa menyanyi dan harus bisa acting seperti ini, dan luar biasa. Jadi tarinya bagus, suaranya bagus, dan ini menyanyi lagu Banyuwangi itu betul-betul dijiwai seperti Banyuwangi betul. Karena memang sarjana seni, jadi kalau saya menyanyi Banyuwangi, karakter Banyuwanginya hanya kena, bukan hanya sekedar menghibur orang seneng, tetapi dari segi akademis. Kamu kalau menyanyi lagu Banyuwangi itu ini loh, nyawanya di sini. Menyanyi lagu Kalimantan di sini, kemudian menyanyi lagu Jawa seperti ini, lagu keroncong seperti ini, itu ada beda-bedanya teman-teman. Nah, kalau sudah sekolah tinggi ini pasti tahu, oh ini nyanyi saya sudah pure masuk ke Banyuwangi, atau dia paham bahwa nyanyi saya itu belum Banyuwangi banget, tetapi yang penting saya bisa menghibur. Karena memang untuk penonton itu tidak mudah teman-teman, diberi Banyuwangi yang asli itu seneng apa tidak ya. Dan kalau mungkin malah seneng yang yes Banyuwangi biasa-biasa saja. Makanya seorang seniman harus membaca pasal. Mungkin di part-part tertentu Banyuwangi banget ya seperti tadi, kemudian di part berikutnya ya lagu Banyuwangi yang penting untuk menghibur. Akhirnya secara akademisnya kena, secara roh daripada lagu itu kena, tapi menghiburnya juga kena. Karena ya bahwa penonton itu ya beda ya. Penonton bukan seorang akademisi, bukan penilai akademisi, butuhnya dia terhibur. Oh, goyangnya bagus, ekspresinya bagus, kemudian melawak, kemudian menghidupkan suasana seperti itu teman-teman. Raino wengi sing tau sepi, lanang wadon Teman-teman maaf kalau ada suara-suara jago ya, jadi kalau pagi membuat video seperti ini tidak kedap suara ya teman-teman. Tentunya Okva ini juga termasuk sinden muda yang berbakat teman-teman ya. Kenapa ini saya pentaskan di video saya ini, karena Okva kan juga sering pentas dengan Mazda Akbar. Dengan melihat video ini Mazda pastinya punya satu pemikiran, bila suatu saat ketemu Mbak Okva, kemasan apa yang akan saya sampaikan, biar saling menunjang, saling membantu. Sindennya membantu pentasnya Mas Akbar juga membantu memoncerkan daripada sinden yang berbakat, yang notabene selain suaranya bagus, juga bahasa tubuhnya, narinya juga bagus ya. Narinya juga bagus. Kemudian teman-teman ini yang terakhir ya, simak ya teman-teman. Keberhasilan satu pagelaran tentu tidak luput dari dukungan sound system atau audio ya. Audionya ini kebetulan ini pakai Nju Pati Nganjuk, karena sama-sama kenal saya berani ngomong teman-teman ya, karena tentunya Pak Kangko tidak membawa dari
rumah. Kalau membawa dari rumah, kos biayanya kan tentunya mahal ya. Tentu menggunakan kolega yang ada di Nganjuk yang sering melayani untuk pentas wayang itu. Ada 2 di Nganjuk itu, yaitu Judipati yang dipakai Pak Kangko, kemudian biasanya juga HR sound system yang dipakai Mas Akbar. Ya, ini saya bisa membedakan manakala saya melihat di panggung seperti ini, teman-teman. Misalnya didengar Judipati Mas Yoyo, monggo. Didengar Mas Hari, Mas Denny operatornya, monggo. Ini namanya komentar dari para penonton ya, komentar dari penonton. Jodipati kemarin teman-teman meriah banget, kendangnya itu menonjol sehingga membuat semangat ya. Itu setelan tuh, makanya tinggal itu apakah yang diminta oleh Pak Kangko atau memang pure dicul neneng gede si Jodipati ya. Jadinya seperti itu, meriah banget ya. Kemudian hanya begini yang saya settingnya salon speaker, itu Jodipati itu speaker buangnya itu dihadapkan ke panggung sehingga suaranya double, ada semacam pantulan suara, teman-teman. Ini kalau main musik agak bingung, teman-teman. Kalau main musik bingung karena ada suara double. Ini Mas Yoyo seperti itu. Kalau settingnya speaker, saya seneng HR ya. Saya seneng HR itu settingnya speaker itu di lokasi itu nyaman gitu loh, tidak ada terdengar suara double. Jadi ruangan di tempat depan panggung itu sudah ditata, ada speaker yang sudah mampu untuk didengar oleh orang-orang yang ada di situ. Sedangkan sound besarnya mungkin dibuang. Beda ya, seperti itu. Kemudian masalah lain, memang divisi audio ini memang harus ada. Jadi si kru itu ke depan setelah mulai berbunyi harus mengkoreksi, oh ini setirnya kurang keluar, ini gambangnya terlalu keras, ini kendangnya kemedelen, kurang ngebas, dan lain sebagainya. Seorang operator mestinya harus kerjasama dengan penanggung jawab daripada si yang punya grup wayang ya, kalau ingin menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Karena begini teman-teman, untuk sound wayang ini tidak gampang. Akhirnya biar tidak feedback, mungkin ada beberapa yang tidak dibesarkan speakernya, mic-nya, sehingga kalau didengar dari sound buang, sound besar itu tidak bisa masuk semua. Seperti itu yang terjadi. Tetapi kalau ini Jodipati dan HR ini sudah sama-sama pengalaman, hanya semua punya selera nyetelnya, kendangnya seperti ini, kalau HR seperti ini. Kemudian hanya untuk penempatan speaker ini si Jodipati menurut saya kurang ya. Mestinya seandainya tidak seperti itu akan lebih bagus ya. Tetap meriah tapi tidak ada suara pantulan. Mas Yoyo seperti itu. Kemarin kalau kita seperti rekodnya Mbak Ova tadi tidak bisa jernih ya, karena memang ada beberapa suara pantulan. Tentu semua bagus, hanya memang lokasi kadang-kadang yang membingungkan. Karena lokasi akhirnya setting menjadi tidak seperti biasanya, atau karena ganti operator itu bisa menjadi beda. Rumit ya teman-teman. Karena audio ini sangat membantu daripada suksesnya pagelaran. Sebagus apapun kalau tidak didukung audio atau sound system juga tidak akan bisa menjadi bagus. Akhirnya semua itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Jadi pesan yang saya terima, kesan yang saya lihat di pentasnya Pak Kangko bagus sekali, meriah banget. Kemudian hanya ya tadi soundnya, suaranya terkesan double. Seperti itu. Oke teman-teman, tentunya berikutnya mulai tanggal 3 dan seterusnya yang Anda nanti sudah saya rilis di channel saya yang satu, bisa dilihat. Kemudian tentunya
Anda pasti akan mantengi, akan melean ya. Ada yang nobar atau bagaimana. Demikian sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.